Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran yang berhubungan dengan materi yang pertama, yaitu di bab 1, yaitu tentang teks prosedural. Di mana teks prosedural ini sebenarnya sebuah materi pembelajaran yang tidak terlalu sulit, karena materi tentang teks prosedural ini sebenarnya sebuah materi yang erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Namun pada kesempatan ini Bapak akan jelaskan bagaimana sebenarnya tentang teks prosedural itu. Yang pertama, Bapak akan jelaskan dulu tentang yang dikatakan dengan teks prosedural. Teks prosedural itu adalah teks yang berisi mengenai panduan yang harus dilakukan oleh pembaca, berupa panduan-panduan ataupun langkah-langkah serta tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Artinya, di dalam teks prosedural ini kita melakukan sesuatu kegiatan ataupun suatu aktivitas itu harus menggunakan yang dikatakan dengan SOP atau standar operasional prosedural. Nah, di dalam teks prosedural tersebut tentunya ada ciri-ciri teks prosedural yang harus kalian pahami. Satu, yaitu bahwa teks prosedural itu harus memiliki penjelasan proses suatu pekerjaan ataupun ketika proses bekerja. Contohnya, ketika kita akan membuat sebuah makanan berupa kuliner, tentunya itu harus memerlukan yang namanya dengan proses, di mana dalam proses itu pastinya ada tahapan. Nah, makanya di ciri-ciri teks prosedural yang pertama itu harus ada yang dikatakan dengan menjelaskan proses suatu pekerjaan atau proses bekerja. Nah, yang tadi saya atau Bapak jelaskan yaitu tentang bagaimana misalnya kita membuat kue. Nah, itu tentunya dalam membuat kue itu tidak bisa kita membuat kue dengan tidak menggunakan tata cara ataupun proseduralnya. Yang kedua, ciri teks prosedural yang kedua yaitu dengan menggunakan atau dengan cara menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, pengertiannya bahwa teks prosedural ini yaitu menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contohnya ketika kita membuat SIM. Tentunya dalam membuat SIM itu ada aturan yang harus dilaksanakan oleh si pembuat SIM yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian. Nah, ini pun tidak boleh yaitu dilakukan ataupun dilaksanakan tanpa prosedural. Tentunya ada aturan-aturan ataupun ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika kita akan membuat SIM, dan aturan-aturan itu sudah jelas prosedurnya. Dan yang ketiga, ciri teks prosedural yang ketiga yaitu yang menghubungkan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, ini memiliki pengertian yang dimaksud dengan kebiasaan di sini, misalnya ketika kita akan menyalakan lampu, menyalakan kompor, ataupun kita akan memasak nasi, ataupun ketika makan. Nah, ini yang kebiasaan itu makan. Nah, dalam proses makan tentunya kita harus menggunakan kebiasaan. Kebiasaan manusia makan itu seperti apa? Contohnya ketika akan makan tentunya yang pertama dilakukan adalah mencuci tangan dulu, begitu kan. Setelah itu mengambil piring, mengambil nasi, lauk sebagainya. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini itu sudah kebiasaan manusia. Nah, makanya di dalam materi teks prosedural itu ada 3 cirinya. Yang pertama, teks prosedural yang menjelaskan proses tadi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu tentang proses bekerja ataupun ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, ada teks prosedural yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Tadi juga sudah Bapak jelaskan, yaitu yang berhubungan contoh kecilnya, yaitu ketika kita membuat SIM itu ada aturannya ataupun ada standar operasionalnya khusus. Dan yang ketiga ada teks prosedural yang menghubungkan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, salah satunya kebiasaan yang biasa manusia lakukan, misalnya tadi contohnya ketika mau makan ataupun mau bangun tidur. Nah, itu pun harus ada yang namanya dengan prosedurnya.
Dan berikutnya dalam teks prosedural tentunya ada beberapa jenis teksnya. Jadi teks prosedural itu memiliki beberapa teks. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Ini yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana yaitu berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3 sampai 4 tahap. Contohnya yaitu teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teks prosedur yang sangat sederhana sekali. Tentunya langkah-langkahnya pun itu bisa hanya 1, 2, 3 langkah, bahwa teks itu pun sudah bisa selesai. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Yang dikatakan dengan kompleks di sini maksudnya yaitu terdiri dari banyak langkah. Seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, dan lain sebagainya. Dan ini tahapannya tidak bisa 1, 2, 3 langkah selesai. Tentunya bisa sampai 10 atau sampai 20 langkah baru yang dikatakan langkah-langkah ini bisa dibuat. Contohnya membuat donat itu bisa sampai 15 langkah baru donat itu bisa disajikan secara baik. Dan berikutnya yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Nah, yang dimaksud dengan teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah. Tidak harus runtut walaupun berubah, tetapi hasilnya harus tetap sama. Nah, yang dimaksud dengan teks prosedural di sini atau yang dimaksud dengan teks prosedural protokol yaitu berisi tahapan-tahapan yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Nah, contohnya yaitu misalnya yang berbentuk protokol yaitu ketika kita melakukan penerimaan tamu, itu kan ketika ada di hajatan, kita sebagai penerima tamu tentunya, nah ini pun memerlukan yang namanya dengan langkah-langkahnya harus seperti apa. Dan yang terakhir tentunya dalam materi teks prosedural ini yang harus Anda pahami, adik-adik pahami, siswa-siswi semuanya, yaitu bahwa ada struktur di dalam teks prosedural. Apa saja kan gitu ya. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan di sini yaitu tujuan pembuatan. Jadi ketika kita akan membuat teks prosedural tentunya ada tujuan. Tujuannya apa nih akan dibuat? Misalnya ketika tadi kita akan membuat donat atau membuat nasi goreng, nah tentunya ada tujuan. Tujuannya membuat nasi goreng ini untuk apa? Membuat donat ini untuk apa? Nah, tentunya ini pun ada strukturnya, yaitu yang pertama yaitu struktur teks prosedural yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua yaitu dalam teks prosedural itu harus ada bahan-bahan. Nah, di mana bahan-bahan ini tentunya yang akan menunjang kepada proses tujuan. Ketika kita tujuannya membuat donat berarti bahannya pun ya harus bahan donat, begitu kan. Jangan tujuannya membuat donat tetapi bahan-bahannya bukan untuk donat, misalnya untuk mie ayam. Nah, ini kan tidak akan menyambung gitu kan dengan tujuan. Nah, tentunya setelah bahan-bahan gitu kan ada juga yang dikatakan dengan ada bahan, ada alat. Nah, ketika sudah ada bahan dan alat tentunya harus ada langkah. Yang dimaksud dengan langkah di sini adalah proses ataupun proses pembuatan ataupun tahap-tahap pembuatannya. Makanya ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara tadi langkah, contohnya tadi membuat donat tentunya ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 yang disesuaikan dengan tujuan, dengan bahan. Dan yang terakhir yaitu tentang penutup. Nah, yang dikatakan dengan penutup ini berarti berhubungan dengan proses terakhir yang langsung disajikan. Nah, dan bagaimana penyajiannya? Nah, ini pun dalam penyajian donat itu agar cantik, agar bagus, agar menarik. Tentunya di penutupan inilah kita untuk memfinishing hasil yang kita kerjakan atau yang kita buat. Nah, demikian materi teks prosedural yang bisa Bapak sajikan di kesempatan ini. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya nanti akan Bapak lebih jelaskan bagaimana tentang materi teks prosedural ini secara lengkap sesuai dengan materi pembelajaran di bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.